Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya nak. Kita bertemu lagi. Kali ini kita akan membahas mengenai puisi. Nah, sebelum kita memulai kelas kita, mari sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu ya nak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kali ini Ibu akan membahas materi mengenai indahnya berpuisi. Sebelum kita masuk, di sini terlebih dahulu Ibu memberikan puisi dari Sapardi Djoko Damono. Waktu berjalan ke barat di waktu pagi hari, matahari mengikutiku di belakang. Aku berjalan mengikuti bayang-bayangku sendiri yang memanjang di depan. Aku dan matahari tidak bertengkar tentang siapa di antara kami yang telah menciptakan bayang-bayang. Aku dan bayang-bayang tidak bertengkar tentang siapa di antara kami yang harus berjalan di depan. Nah, ini adalah salah satu puisi karya Sapardi Djoko Damono. Sapardi ini salah satu penyair terkenal kita ya nak. Puisi ini judulnya Berjalan di Waktu Pagi. Oke. Puisi itu apa sih nak? Puisi itu merupakan karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan menggunakan keindahan kata-kata. Jadi menulis puisi itu artinya kamu menyampaikan apa yang kamu pikirkan, menyampaikan apa yang kamu rasakan dengan mengutamakan keindahan kata-katanya. Cari kata-kata yang bagus, cari kata-kata yang pas, cari kata-kata yang indah untuk mengungkapkan perasaan dan pemikiran kamu. Nah, di sini Ibu punya unsur-unsur puisi. Unsur-unsur puisi itu ada 4. Yang pertama ada majas dan irama. Yang kedua ada kata-kata konotasi. Yang ketiga ada kata-kata berlambang. Dan yang keempat ada pengimajian. Yang pertama kita akan membahas mengenai majas dan irama. Nah, pertama kita akan membahas mengenai majas. Majas itu apa sih? Majas adalah bahasa khas yang digunakan untuk menciptakan kesan tertentu bagi pembaca. Nah, sifatnya majas ini dia berfungsi untuk memperindah kalimat atau memperindah kata. Dengan menggunakan kata-kata yang indah, dia berupaya menyampaikan maksud tertentu. Yang kedua ada irama. Irama adalah bunyi yang teratur dan berulang-ulang. Jadi yang penting dari puisi itu bukan cuma kata-katanya ya nah, tapi kamu juga harus memperhatikan bagaimana iramanya. Nah, di sini Ibu punya contoh puisinya Sapardi yaitu Hujan Bulan Juni. Kita lihat di sini ada majas apa aja sih? Pertama di sini ada majas personifikasi. Majas personifikasi adalah majas yang membandingkan benda-benda yang tidak bernyawa seakan memiliki sifat seperti manusia. Nah, pada puisi Hujan Bulan Juni isinya ada tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Nah, di sini kamu mengatakan tabah hujan dari hujan bulan Juni. Jadi hujan ini memiliki sifat tabah, di mana hujan ini kan bukan manusia ya, dia tidak punya sifat, tapi kamu mengandaikan si hujan ini dia memiliki sifat tabah. Nah, itu yang dimaksud dengan majas personifikasi. Di sini bisa banyak kita temukan ya nah, majas personifikasi. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Jadi kamu memberikan banyak, si penyair memberikan banyak sifat kepada hujan. Nah, itu adalah majas personifikasi karena hujan itu bukan manusia, tapi dia diperlakukan seakan-akan dia bisa memiliki sifat yang dimiliki manusia. Yang kedua irama. Irama puisi harus diekspresikan dengan lembut sebagai perwujudan dari rasa kagum dan simpati. Hal itu tampak pada kata-kata pujian yang diajukan pada hujan bulan Juni. Ya, kalau kita lihat di sini, tak ada yang lebih tabah, tak ada yang lebih tabah. Tak ada yang lebih tabah.
Tak ada yang lebih bijak. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Kalau kami perhatikan juga di sini ya, akhir-akhir dari tiap kalimatnya. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Di sini dia beriramanya sama. Juni, Juni. Tak dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Ini juga sama. Itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Juni. Dibiarkannya yang tak terucap diserap akar pohon berbunga itu. Nah, kalau kamu perhatikan di sini dia banyak menggunakan pengulangan di akhir kalimat itu dia banyak pengulangan dengan akhir huruf yang sama. Tak ada yang dari hujan bulan Juni, kemudian itu juga salah satu irama. Jadi terdengar lebih indah, terdengar lebih enak didengar. Itulah gunanya irama di dalam puisi. Oke, kemudian kita masuk ke dalam kata konotasi. Kata konotasi adalah kata yang bermakna tidak sebenarnya. Kata itu telah mengalami penambahan makna baik yang bersifat positif atau negatif berdasarkan pengalaman, kesan, imajinasi, atau perasaan penyair. Jadi tiap kata itu kan ada maknanya ya, nak. Ada yang bermakna jadi setiap kata itu kan punya makna ya. Misalnya pintu itu ya maknanya pintu. Nah, itu dia berarti bermakna sebenarnya. Nah, ada banyak kalimat-kalimat yang menggunakan sebuah kata sebagai lambang untuk hal lainnya. Misalnya buka pintu hatimu. Yang dimaksud pintu di situ kan bukan pintu yang sebenarnya, tapi ya jalan aja. Dia melambangkan pintu sebagai hal yang ada di dalam hati yang harus dibuka. Tapi pintu yang dimaksud bukan pintu yang sebenarnya. Nah, itu yang dimaksud dengan kata konotatif. Nah, di dalam puisi Hujan Bulan Juni kita memiliki satu kata-kata konotatif di sini, yaitu jejak-jejak kaki. Jejak kaki ini kan makna sebenarnya bekas telapak kaki manusia ya, atau binatang atau apapun. Nah, ini makna sebenarnya. Tapi di dalam puisi Sapardi itu dia dimaknakan bukan artinya itu bukan jejak kaki, tapi lebih ke pengalaman hidup. Nah, ini yang dimaksud dengan kata konotasi. Kata-kata berlambang. Lambang atau simbol adalah sesuatu seperti gambar, tanda, ataupun kata yang menyatakan maksud tertentu. Pada puisi Hujan Bulan Juni, lambang dinyatakan dengan kata bunga dan hujan. Hujan merupakan perlambangan kebaikan atau kesuburan, sementara itu bunga berarti keindahan. Nah, lalu pengimajinasian. Pengimajian adalah kata atau susunan kata yang dapat menimbulkan khayalan atau imajinasi. Dengan daya imajinasi tersebut, pembaca seolah-olah mendengar, melihat, atau merasakan sesuatu yang diungkapkan penyair. Nah, dalam Hujan Bulan Juni banyak ya. Di sini penyair mencoba mengajak kita untuk ikut membayangkan kearifannya si hujan, kebijakannya si hujan, gimana sih jejak-jejak kaki yang ragu-ragu itu bentuknya, atau gimana sih kata-kata yang tak terucap itu kedengarannya, keindahan pohon berbunga itu seperti apa. Nah, di sini tuh penyair mencoba mengajak kita untuk ikut mengimajinasikan. Oke, sampai sini ya pertemuan kita kali ini, nak. Terima kasih banyak sudah mendengarkan. Semoga apa yang Ibu sampaikan menjadi berkah untuk kita semua. Jika ada pertanyaan, silakan langsung tanyakan di aplikasi e-learning kita. Ibu tunggu kalian menyelesaikan tugasnya, kerjakan dan diselesaikan tepat waktu ya, nak. Ibu tutup pertemuan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.